inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Fa idza raqibu fil fulki da'awu Allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fawsawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd
wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu ingkang minulya, bapak-bapak ingkang kinurmatan, para sesepuh, para pinisepuh ingkang saestu kawula bektosi, sepindah malih monggo kita ngambali anggen kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. I'malu do nyambut gawe ya sira kabeh ala Dawuda kaya keluargane badahe Nabi Daud. Nabi Daud sekeluarga adalah pekerja keras. Untuk apa bekerja itu? Untuk bersyukur kepada Allah. I'malu ala Dawuda syukron. Jadi kita kerja itu adalah tanda syukur kita kepada Allah, bukan untuk mencari rizki. Rizki kita sudah ada, nanti Allah yang akan memberi. Tanda syukur kita ketika kita punya peluang, punya kesempatan, punya tenaga, kita gunakan untuk bekerja. Syukro, bukti syukur kita kepada Allah. Wa qalilun, bersidik banget min ibadiyas syakur, sangga kawulan ingsun sing do pinter bersyukur. Le nyambut gawe akeh kabeh do nyambut gawe, tetapi bekerjanya bukan karena pernyataan bukti syukur kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka seberapapun hasil yang diperoleh, seberapapun uang, kekayaan yang diperoleh, tidak akan barokah kalau bekerjanya semata-mata hanya untuk mencari, mengumpulkan kekayaan. Tapi kalau itu tanda syukur kita kepada Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian ketika kalian pandai bersyukur dan terus meningkatkan keimanan. Artinya siksa Allah akan selalu dirasakan oleh orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya akan tersiksa seumur-umur. Meskipun mampunya melimpah ruah, tetapi yang itulah yang digunakan untuk menyiksa pemiliknya. Disiksa, dibikin menderita oleh apapun yang dikumpulkan, baik itu harta benda, baik itu jabatan, baik itu kedudukan, baik itu apa saja, penghormatan misalnya, kalau diperoleh bukan karena syukur kepada Allah, itu yang menyiksa yang bersangkutan. Masya Allah. Pramila afdhalud doa, doa yang paling top, yang paling utama adalah
alhamdulillah. Afdalu dzikri, zikir yang paling top, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kok dungo kok alhamdulillah? Ya kita memuji Allah, tanda kita bersyukur kepada Allah. Kan dungo itu meminta, ya memintanya dengan bersyukur kepada Allah, nanti akan la azi dan nakum, Allah akan menambah karunia yang sudah ada. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Ayat 57 Al-Ankabut. Kullu saben-saben nafsin awa-awaan dha'iqatu, bakal ngrasake, bakal ngicipi al-mauti, pati. Nek wis mati terus arep ngopo? Summa nuli ilaina, marang panjenenganing sun Allah. Turja'una, dibalekke, disowanke. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan ragu. Kenapa? Kita semuanya nanti pasti mati. Pasti mati, tidak ada yang tidak mati. Untuk apa mati? Untuk sowan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kalau mati masih membawa dosa, maka dia akan mampir Jahannam. Surat Tuha ayat 74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman wa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang sowan kepada Allah alias meninggal dunia, mujriman, isih nggawa dosa, dosane keliwatan, belum ditobati, maka dia akan mampir di Jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, di sana tidak hidup dan tidak mati. Maka pastikan detik ini kita sudah tidak punya dosa. Kepada Allah lebih gampang tobatnya, kepada manusia cukup susah, cukup repot. La antal qallaha bisab'ina dzamban lima bainaka wa bainahu ahwanu antal qahu bidzambin wahidin fima bainaka wa baina ibadi. Kalau orang meninggal dunia masih membawa dosa 70 macam, tapi dosanya dosa kepada Allah 70 dosa. Ahwanu itu lebih ringan, lebih enteng dibanding ketika seseorang meninggal dunia membawa satu dosa saja. Sudah ditobati keliwatan siji yang belum ditobati, itu lebih berat dosa yang satu ini. Dosa kenapa? Dosa yang dilakukan bainaka wa baina ibadihi, dosa terhadap sesama manusia. Itu jauh lebih berat dibanding 70 dosa kita kepada Allah. Karena dosa kita kepada Allah, Allah akan berjanji semua dosa-dosa manusia akan diampuni. Masya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau dosa kita kepada manusia harus dikelirkan, diminta halalnya pada hari itu juga. Jangan ngenteni halal bihalal. Tetapi ketika kita punya kesalahan langsung minta dihalalkan pada waktu itu juga. Lah nek pun kebacut halal bihalal Pak, nggih pas halal bihalal itu dirampungke. Mungkin berhalal bihalal dosa meneh. Nek njaluk ngapura nunggu
halal bihalal tahun depan. Ras itu. Maka fal yatahallalhu minhul yauma, minta dihalalkan pada waktu itu juga. Berkali-kali disampaikan dosa berbuat azab, dosa berbuah, dosa akan menghasilkan, dosa akan memunculkan azab, memunculkan musibah, memunculkan penderitaan. Maka penderitaan manusia sumbernya, penyebabnya adalah dosa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Maka minta dihalalkan pada hari itu juga. Karena kalau sampai mati belum dikelarkan, belum dihalalkan, kalau sing memberi, sing berbuat zalim, maka pahala amal solehnya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau yang berbuat jahat, berbuat zalim, tidak punya amal soleh, tidak pernah ibadah, wis ratong ibadah, senengane gawe perkara mawon, maka perhitungan di akhirat nanti dosanya orang yang dizalimi dipindahkan kepada yang menzalimi untuk kiriman dosa. Tetapi kalau dia tukang amal soleh, ganjarane sing dilongi. Kalau dia tidak punya amal soleh, dosanya yang ditambah, dosa orang lain diberikan kepada dia. Maka berbahagialah orang yang dizalimi oleh orang lain. Tidak ada alasan orang beriman itu sedih ketika dihina orang lain, ketika difitnah oleh orang lain. Tidak ada alasan untuk sedih, justru malah harus gembira. Kenapa? Pahalanya bertambah, kemudian dosanya berkurang. Sementara yang tukang ibadah orang lain, dia yang mendapatkan pahalanya. Maka orang mukmin itu tidak ada kamus kok sedih, kok stres, kok balas dendam, itu enggak ada kamusnya. Kalau imannya betul-betul orisinil, kalau imannya betul-betul masih bersih, murni, tidak ada campuran kemusyrikan sedikit pun. Misalnya seseorang ploe urip tidak pernah sholat, ora sholat mergo wegah, dia sadar sholat ki wajib ning mbuh aku kok ora arep sholat kok wegah, masih ada kemungkinan masuk surga nanti kalau imannya bersih dari kemusyrikan. Sebaliknya, orang yang tukang sholat selama hidupnya tidak pernah gutang sholatnya, sekalipun tidak pernah, dan amal soleh lainnya juga banyak, tetapi berbuat syirik, melanggar aturan Allah, meskipun pelanggarannya hanya satu kali, seluruh amal solehnya batal gugur ketika dia menentang Allah. Itulah pentingnya tauhid, itulah pentingnya iman yang harus kita jaga, yang harus kita awasi, jangan sampai tercampur oleh kemusyrikan. Contohnya berkali-kali disampaikan, iblis. Iblis itu jadi orang soleh 80.000 tahun sebelum Adam jedul di dunia, dia sudah jadi orang soleh 80.000 tahun. Hanya gara-gara menentang Allah, maka batallah seluruh amal solehnya. Kemudian dia menjadi makhluk yang kafir, yang dirajam oleh Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, ilmu pertama kali yang harus dipelajari oleh manusia adalah bukan ilmu sholat. Mulang anak pertama kali bukan diulang sholat, bukan diulang poso. Karena sholat itu baru diwajibkan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi menjadi Rasul 10 tahun lebih, baru datang perintah sholat. Puasa itu diwajibkan kepada Nabi setelah Kanjeng Nabi jadi Rasul selama 15 tahun, baru diwajibkan poso. Zakat pun demikian, haji pun demikian.
Lah apa yang harus dipelajari, yang harus diajarkan kepada anak-anak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam golek ilmu agar kamu punya ilmu. Alima ya'lamu ngelmu, fa'lam golek ilmu. Ketahuilah, carilah pengetahuan. Apa ilmu yang sebenarnya? Ilmu yang asli yang sebenarnya adalah la ilaha illallah. Itu ilmu nomor 1 di dunia yang harus pertama kali diajarkan oleh setiap orang kepada anaknya. Dibangun fondasinya. Kalau fondasinya, pandemennya kuat, insya Allah nanti akan menjadi anak yang tangguh di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika imannya belum kuat, wis diajari sholat, tidak boleh Pak, boleh, ini hasilnya nanti meragukan. Imannya belum bagus, diajari zakat, diajari poso, apakah tidak boleh? Boleh, tapi hasilnya mengecewakan. Apalagi imannya belum jadi, wis dicekeli HP. Halo, imannya urung jadi, wis cekeli pit motor. Halo, ini yang menjadi biang permasalahan hari ini. Karena Kanjeng Nabi gembleng iman sahabatnya adalah 13 tahun kuwi gur pelajaran iman saja, tauhid saja yang diajarkan. Ketika tauhidnya kuat, maka menjadi tegar. Sholatnya menjadi benar sholatnya, sodakohnya juga menjadi sodakoh yang lillahi ta'ala. Sholatnya lillahi ta'ala, zakatnya lillahi ta'ala, puasanya lillahi ta'ala, hajinya lillahi ta'ala kalau imannya sudah jadi. Le golek duit lillahi ta'ala, le sodakoh lillahi ta'ala. Tetapi kalau imannya belum jadi, nanti sholatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi ada kepentingan tersendiri. Paling tidak nanting Allah, Allah ditanting, Allah ditagih. Ya Allah, kula pun sholat sekian tahun kok kula kok sing melarat terus to ya Allah. Jenengan iku pripun le dawuh sholat? Atau mungkin nanti dia akan mengatakan, ya Allah kula purun sholat ya Allah, neng kudune urip kula mboten ngeten iki, kula wangi sholat ngoyo-ngoyo kok malah urip kula saya sengsara. Ini karena imannya belum jadi. Nanti kalau jadi pejabat, blonjone gede, pangkatnya tinggi, imannya belum jadi, ya seperti yang kita saksikan setiap hari ini. Masya Allah, duitnya oke, kemudian sidik-sidik isi rada wedi neraka, maka duit yang banyak ini digunakan tinggu nyumbang nggo gawe masjid. Rumangsane ya korupsi ra apa-apa, ning nyatane tanggung gawe masjid kok eleke nyang endi? Wong gawe masjid tak nggo nyumbang fakir miskin. Ya bener aku ki nyolong ning ora tak pangan dhewe, tak dum dosane tak nggih purun jenengan didumi dosa. Halo. Dosane didundungke wong pirang-pirang. Masya Allah. Kenapa ini terjadi? Imane masih bermasalah. Maka untuk meningkatkan iman, membersihkan iman, tidak ada selesainya. Setiap detik, setiap saat harus kita koreksi kualitas iman kita masing-masing bertambah atau berkurang. Karena iman kita ini selalu bertambah dan berkurang setiap detik, setiap hari. Berbahagialah kalau orang itu bisa menyadari tentang fluktuasi munggah mudune iman, kemudian dikejar dengan amal soleh sehingga tidak jadi mengendor terus-menerus imannya itu. Karena nanti kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia ngiciwi mati,
kalau sudah meninggal dunia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal kita per detik. Amal kita ini nanti akan diaudit, diperiksa oleh malaikat per detik selama kita hidup di dunia. Tidak hanya per jam, tidak hanya per hari. Maka harus hati-hati betul. Diaudit, pernah berdosa kepada siapa, sudah diapura atau belum, punya ini, punya itu, punya yang lain. Masya Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman selalu meningkatkan imannya, kemudian selalu berlomba-lomba untuk beramal soleh, lanubawi annahum, akan saya jemjemke, akan saya tempatkan mereka fil jannati ghurafan, di ruangan surga yang tinggi, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, di sebuah taman surga, di surga yang di sana ada taman-tamannya, ada perumahan-perumahan, rumahnya indah, botone dari emas. Kemudian di sana ada pepohonan yang rindang di mana-mana. Airnya kalen-kalene mengalir, air-air yang jernih, yang bisa diminum setiap saat, setiap waktu. Itulah jannah. Orang yang beriman, yang selalu meningkatkan amal solehnya. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang yang sudah melaksanakan amal soleh dan beriman. Siapa? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar di dalam menjalani hidup ini. Sabar terus menerus. Sampai kapan batas sabar? Hatta zurtumul maqabir. Sabar itu waktunya, batasnya ketika orang sampai meninggal dunia. Kemudian mengandalkan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia mengandalkan Allah. Tidak ada yang didambakan di dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak urusan dengan selain Allah. Kalau toh harus bergaul dengan manusia, karena itu adalah perintah Allah. Kalau dia harus membenci kepada manusia, karena itu adalah perintah Allah. Orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi Allah, itu yang harus dibenci. Kalau ini bisa kita laksanakan sungguh-sungguh dengan jihad, tanpa menyerah, tanpa lelah, maka hadiahnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang jihad, yang sungguh-sungguh, tidak pernah menyerah, tidak pernah lelah. Fina, di dalam kami Allah, orang yang sungguh-sungguh untuk mengejar, untuk melaksanakan perintah-perintah kami. Lanahdiyannahum, maka kami Allah akan memberikan hidayah, akan membimbing mereka. Subulana, jalan-jalan yang menuju kepada kami Allah. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah, maka akan dibimbing, dituntun oleh Allah dengan jalan, dengan sarana yang selalu mendekatkan, selalu menghasilkan semua yang dicita-citakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing terus kalau kita sungguh-sungguh. Dimudahkan jalan untuk mendapatkan ilmu Allah. Kemudian di dalam hati kita dikasih rasa senang untuk mempelajari ilmu Allah.
merasa nikmat ketika kita menjalankan perintah Allah, merasa bangga dan bahagia ketika kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi enteng hidupnya di dalam taat, enteng untuk taat, enteng untuk meninggalkan maksiat. Masya Allah. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu ketika dia berbuat baik hanya semata-mata ditujukan kepada Allah, tidak peduli kepada selain Allah. Sendirian di tengah malam, tidak ada orang yang melihat, dia tetap berbuat baik karena dia yakin Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah menilainya, Allah memandangnya, meskipun tidak ada orang satupun yang mengetahui. Itu para muhsinin. Semua ini akan bisa kita nikmati, hasilnya akan bisa diperoleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan yang sejati. Kekuatan sejati ada di dalam hati manusia, bukan ada di dalam fisik. Kalau kita sambungkan dengan materi kemarin, masalah hadis yang ke-6 kemarin, bahwa ala inna fil jasadi mudghatan idza salukat salukal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segenggam daging. Kalau dia soleh, solehlah seluruh tubuh. Kalau dia salah, salahlah seluruh tubuh. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Kalau dia jahat, jahatlah seluruh tubuh. Apa itu? Ala wahyal qalbu, dialah qalbu manusia, hati manusia. Bagaimana agar hati kita ini bisa sehat, bisa soleh? Diisi dengan tauhid. Jadi undurannya ya hanya itu saja, hubungannya ya hanya itu saja. Karena iman, tauhid letaknya ada di dalam hati. Ketika hatinya sehat, maka pikirannya sehat, imannya juga menjadi sehat, sholatnya juga menjadi sehat. Sholat yang sehat, sholat yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, itu sholat yang sehat. Puasanya jadi sehat, puasa yang sehat menjauhi qaulazur wal amal, yaitu dia bisa menjauhi kata-kata jorok, kata-kata jelek. Itu puasanya sehat. Tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi ngerasani ghibah, padu, jalan terus. Masya Allah. Pusatnya ada di dalam hati manusia. Bagaimana agar hati kita ini roso, mempunyai kekuatan untuk memikul tugas beratnya sabar, untuk memikul tugas beratnya syukur. Syukur itu berat, tidak gampang, tidak ringan. Bisa mengangkat beratnya jujur dan seterusnya. Hatinya harus sehat. Hati sehat itu disebut dengan qalbun salimun, tidak ada penyakitnya. Tetapi kalau hatinya berpenyakit, ya ringkih. Kalau hatinya ringkih, ya seperti tubuh ini kalau ringkih, ya gampang saja mangsuk angin. Mangsuk angine tubuh dikeroi, insya Allah. Tetapi kalau mangsuk angine hati, gampang nesu, gampang curiga, gampang marah, gampang keloro-loro dan seterusnya. Maka kita cek ciri-ciri hati yang berpenyakit.
Ketika sebulan Ramadan kemarin kita sudah diopname, disehatkan hati dan jasmani kita oleh Allah, maka kita diagnosa ulang, benarkah penyakit-penyakit hati ini sudah hilang, sudah sembuh? Kehilangan rasa cinta yang tulus, karo bojone malah anyel, karo wong liya malah halo. Kok semangat menton iki. Masyaallah. Lho nganyelke kok Pak. Lah kok yuk milih kok ya sing nganyelke niku lho. Dhisik piye? Masyaallah. Kehilangan rasa cinta yang tulus, cintanya basa-basi, dan itu menderita kalau cinta itu tidak tulus. Bermain sandiwara, mosok sepanjang hidup bersandiwara. Nek genan yang dhuwur panggung ditonelke, terus nek mlebu mbayar ngono entuk duit. Main sandiwara ngono, lha nek sandiwara kehidupan ya gur cumleng tok itu. Siapa yang harus kita cintai? Rankingnya nomor 1 siapa? Allah. Nomor 2 Rasul. Nomor 3 jihad. Walladzina jahadu, tadi itu ayatnya surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu, orang yang jihad, fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah. Kehilangan rasa cinta yang tulus, cintanya basa-basi. Yang kedua, gelisah karena urusan dunia. Urusan dunia pontang-panting, pentong. Tetapi urusan akhirat tidak difikirkan sama sekali. Padahal kul mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu hanya kecil, hanya sedikit. Dunia ini watak dasarnya adalah penipu, menipu manusia. Watak dasarnya. Maka kalau orang tidak cerdas, ditipu habis-habisan oleh dunia ini. Dunia itu ibarat mercon petasan oleh anak kecil. Anak kecil gulung komeng nangis njaluk duit ibune. Gulung komeng golek duit. Gambarannya ini, cah cilik njaluk duit wong tuane, gulung komeng nangis, awake dibanting-banting, ngelembur nganti jam. Nggih. Bareng wis di duit, nggo tuku petasan, nggo tuku mercon. Ketika sudah kaya, duitnya dingin apa? Dinggo tuku petasan. Anak kecil njaluk duit ibune, baris dine nggo tuku petasan. Baris wis duwe petasan, arep nyemut dhewe ora wani. Wong cah cilik. Kon nyemutke wong liya. Mercone kon nyemutke wong liya. Kemudian dia melihat neng kupinge di lagunane apa wong nyumut mercon ngoyo-ngoyo kok kupinge ditutup kuwi. Wong nek mate mercon iki nek kelungu le jeblos niku ora dagelan to niku. Padahal le njaluk duit nganti gulung komeng nangis. Le nyambut gawe gulung komeng nangis. Bareng wis duwe duit dikek pundi? Kok ngisor bantal? Ditele pundi? Dinggo tuku sawah. Sawahe teng pundi? Ya ning sawah kok. Didep mboten. Tau ditiliki.
Orang kaya itu nganti lali nek di sawah. Betul itu. Kemarin tetangga dan teman saya sawah diwakafke teng madrasah sore. Kula tekoni sawah sing aku yo lali yo an sawah ning ndi. Saking akeh sawahe. Ketoke cedak kuburan lho. Penggiat sawah duwe niku lho, Mbak. Danenge Mbak sapa niki Mbak Wonggo niku, nggih. Ketoke cedak kuburan iki tane apa kulone ngono, masyaallah. Nggih niku wau. Tinggo tuku mercon kon nyemut wong liya, dhewene malah kupinge disumbat. Nek ora dikok nggon ngebangan. Nek kok ngebangan sing menikmati sapa? Cina ya ana. Awake dhewe gur ngaku punya ini punya itu, tetapi tidak pernah bisa menikmati. Nah, orang yang hatinya berpenyakit gelisah luar biasa memikirkan dunia. Enak wong adol mobil dia wis bingung ke apik tenan, soalnya wong sing iki wonge gemati setiti kae. Kene nganti ora kecekel aku, wah rugi aku. Tenan ke di rada dipoles sithik, didol ngono wis regane wis mundhak. Dadi nek wong adol mobil dhewe sing bingung karena dia cinta dunia itu. Padahal kemarin sudah kita sampaikan arep tinggo apa duit niku ajeng tinggi napa? Tinggi napa? Surat At-Taubah 3435. Surat At-Taubah 3435. Mpun tau wingi nika ketake. Mpun apa dereng? Sudah kita bahas belum? Kekayaan manusia, rizkinya kan tuh cuma 3. Rizki kita kan cuma 3 toh, yang dimakan, yang dipakai, sing dienggo sedekah, sing dimakan ya gur segitu-gitunya. Orane wong mangan sak tenggok kirane neng. Kelenger mengke. Sing dienggo ya sitok niki, sesuk wis ora patut. Rizki yang asli sing dienggo sedekah, sing dilebokke kenceleng pinten? Halo. Sing dilebokke kenceleng pinten? Itu yang milik kita yang asli nanti sampai di akhirat. Bukan sing disimpen teng ora sing dienggo tuku sawah, nggo tuku pangkat jabatan, bukan itu. Yang lain untuk apa? Selain yang 3 tadi itu dijawab oleh At-Taubah 34 35. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca terjemahnya? 34 dan 35. Walladzina yaknizuna al-fiddata wadh-dhahaba. Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Tinggi napa? Tinggonya triko sing duwe. Nah nek bodoni pirang-pirang ndak ya. Untuk menyetrika wajahnya, lambungnya, punggungnya, rai, weteng, geger.
itu harta benda fungsi, harta benda manusia nek ora dienggo sedekah, nek ora dienggo infak. Rizki kita 3 buah, yang dimakan, yang dipakai, yang dienggo sedekah. Sisane namanya harta benda, namanya malun. Dienggo apa? Nggo nyetrika sing duwe. Kalau dalam hadis Nabi, nanti dia akan menjadi ulo gede banget itu, bondone itu. Arung letak sing duwe bondo menika. Masya Allah. Wah ini kok ya sregepe niku golek bondo rino wengi ora to leren. Nggo ndak ramarem nggih le nyetrika nggih. Nggo nyetrika awake menika. Ayat 34 tadi dijelaskan, wahai orang beriman, banyak ahli-ahli kitab itu yang memakan harta masyarakat dengan cara batil, yaitu para rahib, para pendeta. Orang-orang pendeta Kristen Nasrani itu mereka mendapatkan duit, mendapatkan gaji adalah dari sedekah jamaahnya. Padahal dhisik rumasane mlebu Kristen kuwi engko entuk bantuan, pertama untuk bantuan. Engko nek wis rutin setiap bulan wajib setor 10% dari kekayaannya. 10%. Nggo apa? Nggo gaji pendetane untuk menghidupi gerejanya. Padahal rumangsane itu-ituan. Kalau kita kan 2,5% wis setahun pisan. Kuwi 10% sesasi sekali, Masya Allah. Itulah mereka memakan harta benda masyarakat dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, gereja itu ternyata adalah bisnis. Maka tidak aneh kemarin di Gantiwarno ada gereja yang dijual, kemudian dialih fungsikan menjadi masjid. Soalnya wis jamaah ora eneng sing mbayang gaji pendetane enggak ada. Jadi kalau gereja itu dijual masih terhormat, Pak. Tidak sedikit gereja yang disita oleh bank. Disita oleh bank. Sing ngendika nggih pendetane dhewe niki. Masya Allah. Wah dene kok do kepencut jadi kafir. Membahas sebuah tema yang ringan-ringan saja ya. Gereja disita bank banyak. Ini yang mengatakan pendeta ini banyak saudara. Ya. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa. Ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok. Ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibangun, dibeli, memakai yayasan ya. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Ya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HDD dong ya. Persepuluhan batal, kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa. Saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu, gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat sudah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar cicilan ke bank, terus ya disita sama bank. Serius Pak, ada kasus gereja disita banyak ya. Kelapa Gading itu gereja yang besar itu disita sama bank ya. Dia meningkat bikin berapa lantai itu ya. Ya jadi bisnis as usual ya.
Kalau menguntungkan lanjut, kalau tekor iya dijual lah ya. Cuman dijual itu sebaiknya memang atributnya dicopot ya. Terus biasanya gereja yang tanda-tanda bangkrut ini, kalau gereja besar pendetanya main politik Pak, mendukung satu calon tertentu dengan harapan mendapat gelontoran uang. Sudah banyak kan hal seperti itu di Kelapa Gading, ada gereja besar itu mendukung salah satu calon gitu ya, pada waktu kontestasi di politik dapat gelontoran duit banyak ya toh, MM-an, tapi calonnya kalah ya nggak tahan lama, bangkrut, akhirnya apa, disita bank juga. Kalau Anda dengar di Kelapa Gading itu ada gereja besar yang disita bank ya, ya seperti itu kondisinya. Ya sebentar lagi juga ada yang gereja besar dijual itu di mana itu, ya nggak jauh-jauh dari situ ya. Lihat aja kalau ada pendeta mulai main politik ya itu udah mau bangkrut itu ya, karena sumber penghasilan yang namanya persepuluhan buah sulung udah nggak ada ya. Terus misalnya tayangan televisi ya juga sudah tidak ada, donasi-donasi yang lain juga mulai berkurang. Karena apa? Karena berita tentang kebenaran Injil Kristus yang kami beritakan ini sudah mulai masuk ke gereja-gereja. Iya ya, Allah itu esa ya, Yesus Kristus ya, Tritunggal itu cuma doktrin karangan manusia, sudah kayak begitu ya. Jadi tidak bisa seperti dulu lagi ya. Malah belakangan ya gereja-gereja memakai yang namanya itu tadi, para murtadin ya, dimanfaatkan, suruh koar-koar. Nah giliran kesandung hukum, lemparlah ke luar negeri. Yang sekarang ke Indonesia Budin Ibrahim nggak ketangkep-tangkep lah. Jual gereja itu bisnis as usual ya kan? Gereja kami diruko ya, diruko, atribut dicopotin kalau mau dijual ya. Banyak teman-teman kami yang gerejanya diruko 3 lantai dicopotin dulu. Jadi bisnis as usual, kami jual ruko Pak. Ruko ini bekas gereja tapi dulu ya, jual biasa saja. Demikian pula gedung-gedung gereja, kalau Anda mau jual ya dicopotin atribut. Mesake nggih Bapak Ibu, saudara-saudara kita sing do kepencut dadi Nasrani menika. Pramila monggo kalau ada sepupu sekali, sepupu 2 kali sing kepencut Kristen, monggo diingatkan, mesake. Kono arep golek swarga malah kejirit urunan 1/10 setiap bulan itu. Masya Allah. Kasihan betul orang-orang yang seperti ini. Bahwa Allah sedang melihat semua yang kita lakukan, diawasi Allah, dicatat malaikat, dihisap, dan kita semua pasti mati. Saya sudah bangun masjid 5, saya penginjil, 5 orang sudah minta masjid ini untuk menguasai. Terakhir bahkan dari grup saya sendiri, jangan diberikan ke MUI, jangan diberikan ke warga Gentang Pak. Saya tidak percaya kalau dalam MUI ini besok MUI ini mencari kepentingan sendiri, tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kita tuntut MUI kalau seperti itu. Kasarnya begini Pak, nyuwun sewu, ini uang saya yang beli, sekarang saya serahkan ke MUI. Saya ini diincar orang Kristen, Nasrani, ya, terus ya sudah bismillah. Dan perlu diketahui juga bekas gereja Kerasulan Baru ini tidak hanya dijual untuk umat-umat yang ada di gereja, ini dijual untuk umum. Para masyarakat hadirin, ittaqullah mastata'tum. Para tokoh Allah saking Majelis Ulama Indonesia Klaten dan Allah hormati, alhamdulillah kita sekarang akan kembali wonten majelis menika kanthi kesepakatan ingkang sampun dipun sepakati tentunipun. Alhamdulillah matur suwun saking rencang-rencang laskar menika ingkang awal meniki proses pembelian saking rohani lan yang sewu kula boten saged matur kata menika kala wingi kula koordinasi kalian rohani
Ya. Kalau pas makan Pak Lurah oleh Pak Andi oleh Pak Ustadz Sendiri. Cina dulu pendeta, penginjil banyak yang dikristenkan, tapi dia masuk Islam, sekarang getol untuk membeli gereja-gereja dijadikan masjid. Yang di Gendan itu dibeli, tinggu rebutan wong Islam 5 Pak, orang Islam yang merebutkan ini. Wingi meh kerengan niku, kancane dhewe. Wong dituku-tuku dhewe kok arep dikuasai oleh salah satu dari 5 kelompok itu. Maka beliau itu kemudian berkesimpulan wis tak serahke MUI wae timbang do tinggu rebutan gitu. Setan-setan dibelenggu. Tinggal manusia berhati setan yang masih ada. Kalau bilang ada setan. Jadi kita sekarang ada di sini karena Allah. Mohon saya mungkin saya mesti belajar ada. Saya baru masuk.
namun pelaksanaan serah terima masjid menika insyaallah proses administrasi kasumangangan ingkang kawuhan ingkang paham menika. Makaten Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini belum tuntas, nanti kita lanjutkan. Bahwasanya bisnis-bisnis tempat ibadah kayaknya juga tidak hanya di non-Islam, di Islam pun ada juga masjid yang untuk dibisniskan. Mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan, karena kita yakin bahwa masjid milik Allah, rumah Allah, maka Allah sendiri nanti yang akan menjaganya dan akan membela orang yang menjadi karyawannya Allah, pegawainya Allah, yaitu para takmirnya. Matur nuwun, nyuwun ngapunten, mbok bilih wonten atur ingkang damel kering penggalih. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Bapak Ibu-ibu pengawasan kalbun salim dalu punika saderengipun dipun tutup wonten kalih pengumuman ingkang sepindah pilih benjing Kamis enjing nggih jam 8:30 wonten pengawasan menyambut muktamar ke-48 mapan wonten Grand Haji